Teman-teman, inilah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang ini terdiri dari 9 bab dan 6 ruang lingkup pengaturan. Sebelum kita lihat pokok dari undang-undang ini, teman-teman bisa bantu untuk like dan subscribe agar channel ini berkembang. Presiden RI sahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta, 4 November 2021. Presiden Republik Indonesia mengesahkan rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau disingkat RUU HPP menjadi undang-undang pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini terdiri dari 9 bab, memiliki 6 ruang lingkup pengaturan, yaitu KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, program pengungkapan sukarela atau PPS, pajak karbon, serta cukai. Inilah pokok perubahan dari Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Ruang lingkup ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di sini ada pemberlakuan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi wajib pajak orang pribadi atau WPOP dengan tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif. Sini teman-teman, NIK sebagai NPWP. Sebelumnya, wajib pajak orang pribadi mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau KPP untuk mendapatkan NPWP. Dengan ketentuan baru ini, maka wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan untuk mendapatkan NPWP karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Selain itu ada penurunan besar sanksi dan pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan dan uplift faktor pada saat pemeriksaan, dan wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT atau membuat pembukuan. Selain itu ada kesetaraan mengenai sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding wajib pajak. Di sini ada penurunan yang sebelumnya sanksinya 50% menjadi 30%, teman-teman. Ruang lingkup pajak penghasilan. Pemberian natura dan atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Nah, ini ketentuan baru di mana nanti jika perusahaan memberikan fasilitas natura itu bisa dikenakan PPH penghasilan untuk pegawai tersebut, dan untuk perusahaan bisa dijadikan sebagai biaya. Poin selanjutnya, batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi orang pribadi pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta. Nah, di sini diatur mengenai perubahan untuk orang pribadi pengusaha tertentu, teman-teman, yaitu yang peredaran brutonya sampai dengan 500 juta seperti UMKM itu tidak kena pajak. Jadi jika melebihi 500 juta baru terkena pajak, yaitu di bawah 4,8 M. PPH finalnya adalah 0,5%, teman-teman. Selain itu, pemberlakuan tarif PPH badan menjadi 22% mulai tahun pajak 2022. Perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak untuk PPH pasal 21 yang sebelumnya
Undang-Undang PPH namanya teman-teman. Di sini tarifnya teman-teman sudah ketahui seperti ini. Untuk Undang-Undang HPP berubah menjadi lapisannya menjadi 0 sampai 60 juta baru kena 5%. Sebelumnya 0 sampai 50 juta. Jadi di sini diperluas teman-teman menjadi 0 sampai 60 juta 5%, 60 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5 miliar 30%. Nah, ini baru teman-teman. Di atas 5 miliar juga baru tarifnya 35%. Ini penghasilan selama 1 tahun ya teman-teman, yang diterima oleh orang pribadi. Selanjutnya, ruang lingkup pajak pertambahan nilai. Poinnya penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang tidak kena PPN atau negative list, dan memindahkannya menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap terlindungi dari kenaikan harga perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, ada pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. Selain itu, ada juga kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Juga ada kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu. Ini mengenai kebijakan dalam program pengungkapan sukarela. Teman-teman, pada Undang-Undang HPP ada ketentuan baru mengenai pengungkapan sukarela. Jadi teman-teman nanti yang belum atau mau melaporkan harta yang belum masuk di dalam SPT, teman-teman bisa mengikuti kebijakan dalam program pengungkapan sukarela dengan tarif yang berbeda-beda nih teman-teman. Teman-teman bisa pelajari nanti dari salinan Undang-Undang HPP yang ada di link video ini. Programnya dilaksanakan selama 6 bulan, 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. 6 bulan saja nih teman-teman untuk pengungkapan sukarela atas harta yang belum dilaporkan dalam SPT. Selain itu, ada kebijakan dalam pengenaan pajak karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara dengan implementasi 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik, tenaga uap, batu bara. Yang terakhir, ruang lingkup cukai teman-teman. Penegasan dan penambahan jenis barang kena cukai, hasil tembakau berupa rokok elektronik, mengubah prosedur penambahan dan atau pengurangan jenis barang kena cukai, penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Terkait waktu pemberlakuan masing-masing kebijakan tersebut, yaitu untuk perubahan Undang-Undang PPH mulai berlaku tahun pajak 2022. Perubahan Undang-Undang PPN berlaku mulai 1 April 2022. Nah, untuk PPN tarifnya menjadi 11% itu teman-teman mulai 1 April 2022. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan untuk kenaikan tarif PPN ini
mulai 1 April 2022 sudah berlaku teman-teman. Perubahan Undang-Undang KUP berlaku mulai tanggal diundangkan. Kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022. Pajak cukai mulai berlaku tanggal diundangkan. Oke teman-teman, untuk mendapatkan salinan undang-undang ini, teman-teman bisa download dari link yang ada pada video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman terus mendapatkan informasi perpajakan dari channel ini secara gratis tanpa bayar selamanya. Terima kasih.